warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di sini. Saya mahasiswa kebidanan Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Kembali lagi di podcast kami bersama narasumber yang cantik dari Fakultas Kebidanan. Ada Ibu Dekan Fakultas Kebidanan, Ibu Penny Aryani, ada Ibu Teti, dan ada Ibu GF. Nih, kita mau bahas apa nih Bu di podcast kali ini? Oke, yang pertama boleh kenalan dulu nggak sama Fakultas Kebidanan? Banyak nih ditanya-tanya, apa sih Fakultas Kebidanan? Seberapa banyak sih fakultas di dalam kebidanan itu Bu? Boleh diperkenalkan sedikit gitu Bu? Oke, baik Kak Wina. Jadi fakultas itu berada di bawah institut ya. Jadi ada namanya Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, dan kita salah satu fakultas yang berada di bawah naungan Institut Kesehatan Deli Husada. Apa sih fakultas gitu ya? Kenapa sih ada fakultas kebidanan berdiri sendiri nih Kak Win? Sementara kalau di kampus-kampus lain, universitas lain, itu biasanya kalau dia umum dia fakultas ilmu kesehatan. Nah, khususnya di Deli Husada ini kita terdiri dari 5 fakultas dan salah satunya adalah fakultas kebidanan. Kok bisa Bu? Ya benar. Karena memang institusi kita ini adalah salah satu institut yang memang fokus di kesehatan. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan berubah lagi nih menjadi universitas kesehatan ya. Kayak di luar negeri itu namanya Universitas Medical Science. Nah, ini lagi dalam proses pembentukan ya. Kenapa? Karena memang spesifik yang dipilih di Institut Kesehatan Deli Husada ini berbasis dari sejarahnya itu memang fokus ke kesehatan. Tidak ada ilmu-ilmu lain karena memang fokusnya untuk mendidik dan mencetak generasi di bidang kesehatan. Nah, Fakultas Kebidanan itu terdiri dari saat ini alhamdulillah kemarin baru saja launching izin program studi yang baru di level magister, yaitu program studi kebidanan program magister ya S2. Dan sebenarnya itu sesuai dengan target renstra kita ya, karena memang SDM sudah mumpuni. Sehingga saat ini prodi yang ada di fakultas itu ada 4. Yang pertama itu ada D3 Kebidanan yang dulunya dikenal dengan Akbid Sembiring ya. Itu Bu Teti, saya nih alumninya ya, yang dulu dikenal dengan Akbid Sembiring namanya. Kenapa Sembiring dikenal? Karena kita berada di Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring. Jadi memang dari dulu brand kita itu Sembiring sebenarnya. Sembiring itu marga ya? Iya benar. Jadi sahabat-sahabat yang dari luar Medan, Sembiring itu adalah marga pendiri yayasan kita dan saat ini menjadi lembaga Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring. Nah, terus kenapa berubah Bu menjadi D3 Kebidanan? Nggak Akbid lagi dipanggil karena berubah bentuk. Karena memang sejarahnya fakultas ini berdiri dari mulai dulu dia cuma SPK, ya bidan D1, bidan D3, terus buka stikes, lanjut ke institut, lalu buka fakultas, dan alhamdulillah sampai saat ini kita punya 4 prodi. Setelah D3 yang tahun 2023 yang lalu kita mendapat akreditasi unggul dari Lampetekes, dan di tahun 2025 kita juga sudah terakreditasi untuk prodi profesi bidan ya. Di sini hadir Ibu Kaprodinya, Ibu GF dan Ibu Putri ya, Ibu Dr. Putri kebetulan tidak bisa hadir karena ada hal lain. Dan untuk prodi profesi bidan ini sudah terakreditasi baik sekali. Nah, alhamdulillah kita juga pada saat itu menjadi yang kedua atau yang keberapa ya yang membuka di Sumatera Utara. Jadi cukup signifikan berkembangnya fakultas kebidanan dan sampai akhirnya SDM-nya kuliah ya sampai ke jenjang doktoral, dan kita qualified untuk membuka prodi kebidanan program magister. Ya, mimpinya apa? Mimpinya di tahun 2030 ke atas ya, ketika dosen-dosen sudah banyak yang menjadi guru besar, ini kita akan buka program doktoral khusus di kebidanan. Jadi semua pastinya berkat motivasi besar dari alumni-alumni yang sudah berkarir di Indonesia maupun luar negeri. Salam buat alumni-alumni ya, dan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ya gimana ya, yang memang secara sadar memilih Deli Husada. Kenapa saya bilang sadar? Karena kalau nggak sadar biasanya akan putus di tengah jalan. Ya. Nanti bincang-bincang lebih lanjutnya kita akan kupas dari Kak Wina ya, apa sih yang mau ditanya-tanya ya. Itu adalah penjelasan singkat terkait dengan
perkenalan dari apa itu Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Oke, nanya-nanya kebidanan nih Bu. Katanya kebidanan S2 ini hanya ini yang kedua yang buka di Sumatera Utara, itu betul nggak Bu? Ya, sebenarnya kita nggak lihat urutannya, ya. Kalau saya sih selalu melihat ya kalau kita sudah ditakdirkan membuka, artinya kita sudah qualified dan dipercaya oleh negara. Karena izin membuka prodi itu turun SK-nya dari menteri. Ya, jadi nggak juga berlomba-lomba ya. Intinya outputnya lulusannya menjadi apa. Nah, jadi target kami di sini yang berminat sudah cukup banyak, alhamdulillah ya. Bukan hanya sekedar gelar yang pasti, tapi ada tambahan wawasan, tambahan cara pandang ya dalam melihat sudut pandang ilmu kebidanan. Kenapa? Karena memang dengan adanya prodi magister ini bukan berarti kompetensi bidannya menambah, Kak Wina. Contoh nih, kalau di D3 profesi ada tuh ya standar kompetensi bidan. Nah, terus kalau magister apakah boleh seksio? Oh enggak ya. Jadi tetap sama standar kompetensi bidannya yang sudah diatur oleh Kemenkes, tapi di magister ini justru dari segi analyze-nya, dari segi problem solving-nya, ya bagaimana melihat sudut pandang kasus kebidanan bisa dianalisis dan bisa dicari solusinya. Dan alhamdulillah juga nih berkat asosiasi ya, ada AIPKIN, ada OP kita juga, organisasi profesi IBI yang turut mendukung perkembangan ilmu kebidanan. Dan alhamdulillahnya juga di Sumatera Utara kalau dulu mau lanjut studi S2 itu harus Jauh ya beda provinsi ya. Gitu ya. Ada di Jawa, ada di satu pulau tapi lumayan jauh juga, sehingga memang terbatas tuh SDM Magister Kebidanan terbatas. Dan saat ini ya pemerintah sudah mulai melihat ya, oh kalau dia qualified nih swasta, why not gitu. Dan alhamdulillah kita salah satu yang diamanahi hal tersebut. Begitu S2 kalau gitu ya Bu. benar. Ya. Boleh dikasih tahu untuk sobat-sobat semua nih Bu yang S2 nih kayak mana sih Bu? Cara belajar S2 di kebidanan ini gimana sih Bu kayak gitu? Oke, jadi kalau dari program kurikulum yang kami yang kami buat ya, yang pertama kami juga sudah persiapan SDM. Jadi alhamdulillah di Fakultas Kebidanan ini sudah ada 7 kandidat doktor ya yang sedang studi lanjut program S3 sesuai dengan target kita. Kalau nanti di tahun 2030 lebih ya ke atas, itu biasanya targetnya sudah banyak guru besar, kita akan coba mengajukan pembukaan program studi S3 kebidanan. Nah, gimana sistem belajarnya? Yang pasti kalau level belajar magister beda nih sama Kak Wina. Kalau Kak Wina coba deh sharing gimana kuliah dari mulai 0 tahun tamat SMA ya Bu Gie, Bu Teti ya. Tamat SMA terus masuk ke Deli Husada, basisnya asrama full, nggak ketemu orang tua, ya jauh dari keluarga, sampai ke tahap profesi yang harus dibombardir sama berbagai program kegiatan. Coba deh, Kak Wina nih yang saya tanya balik. Gimana? Gimana ya? Kalau mungkin dari awalnya kita masuk dari SMA gitu ya Bu ya, masuk ke asrama gitu pasti ada pro dan kontra di hati, apalagi terutama di hati yang kayak awal itu apa-apa dibangunin mama gitu kan. Di sini tuh jam 5 tuh harus bangun, ambil nasi. Memang terkesan kok kayak gini ya, kayak gitu. Apalagi untuk anak Genji gitu kan banyak yang kabur ya, apalagi karena kata-kata asrama gitu ya Bu ya. Tapi ketika udah kita rasakan, apalagi dibandingkan dengan kos seperti saya ini Bu, setelah kos mungkin saya berpikir kayaknya lebih enak asrama lah, lebih terarah hidupnya. Karena kalau sendiri yang mengarahkan hidup kadang aur-auran kayak gitu Bu. Mungkin ya pasti banyak orang yang nggak suka asrama gitu, tapi mungkin karena belum dirasakan aja kali kos gitu. Dan tidak dirasakan kos juga takut orang itu kos gitu. Karena kalau sakit di asrama ada yang bantuin gitu kan Bu. Kalau di kos yang sakit ya udah sakit sendiri, nangis sendiri gitu ya kan Bu. Kalau di asrama itu senang, banyak temannya, banyak kolerasinya, ada kawan-kawan seperti itu. Tergantung bagaimana kita menyikapi asrama gitu sih Bu menurut saya. Kalau untuk perkuliahan, kalau ditanya kuliah di mana sih kuliah yang santai dan enak-enak aja gitu kan? Di semua kuliah kan pasti ada pro dan kontranya. Jadi kalau untuk kuliah sih sebenarnya kalau pendidikan ya good job sih Bu, karena dari awal saya sebenarnya dulunya SMA saya suka cabut. Iya, saya dulu bandel Bu, SMA saya dulu orangnya bandel gitu kan SMA, apalagi masa bawa puber ya kan. Iya, bandel gitu. Begitu masuk di sini, begitu masuk di sini kayak bisa nggak ya gitu. Kayaknya aku satu semester aja kayaknya udah cabut lah gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata
semakin diarahkan, apalagi begitu banyaknya ibu asrama ya kan yang jadi orang tua kita di sini kayak dia nggak boleh gini, jadi terarah hidupnya di sini ya Itu kan. terarah atau tertekan? Sedikit terarah dan tertekan itu sebenarnya make Karena ada sense Bu gitu loh. karena ada Bu Teti dibilang Iya, sebenarnya ada Bu enggak Teti sih. tertekan. Enggak Bu, karena memang 50-50%. Sebenarnya kan kita hidup itu harus berani ya kan, berani keluar dari zona nyaman. Kalau di situ aja sampai mana, sampai kapan Bu? Ya bakal gitu-gitu aja hidup. Makanya ada quotes dari Najwa Shihab ya kan. Apa itu? Jadi hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Kayak gitu. Ini kalau ini bicara gini setelah di level Profesi begitu S1 Waktu kan S1. beda. Jadi kembali ke pertanyaan Kak Wina tadi ya, gimana sih Bu kuliah di magister yang pasti beda dengan kuliah reguler ya? Kalau kuliah di S1 itu memang kan dia basic science ya, mau nggak mau memang itu penempahan awal menjadi level sarjana dengan berbagai kompetensi dan basic science-nya tuh di S1 gitu ya. Berbeda ya, pasti berbeda ya, makanya kalau S2 nggak ada lagi di karantina asrama, S2 itu nggak ada lagi ayo masuk belajar, nggak ada lagi gitu ya, nggak dipaksa-paksa ya, dia memang level magister gitu. Nah beda lagi sama profesi. Kalau profesi itu mungkin ya Bu Gem nanti boleh cerita lebih rinci ya, dia lebih banyak praktisnya. Kenapa praktis? Dia mengaplikasikan apa yang sudah didapat dari basic science yang didapat di mulai S1 nih, S1 kebidanan. Nah terus S2 gimana Bu? Nah sekarang banyak modifikasi, alhamdulillah. COVID-19 itu membawa berkah ya. Kenapa saya bilang membawa berkah? Karena dari situ lahirlah program-program inovasi yang nggak monoton gitu ya, yang dimana Bu sambil kerja bisa nggak kuliah, sehingga memudahkan dari berbagai berbagai keluhan terkait bekerja ataupun jarak gitu ya, itu sangat memudahkan untuk bisa mengakses magister namun di tempat yang berbeda. Contohnya blended ya. Blended itu gimana caranya Bu? Ya blended itu sesuai acuan LDT, sesuai acuan undang-undang, dia 40-60 ya. 60%-nya itu dia offline, 40%-nya itu dia online sesuai acuan blended. Namun di situ pun akan banyak metode-metode interaktif yang nanti akan diterapin gitu. Jadi dia nggak harus tatap muka di kelas secara langsung setiap hari, nggak gitu tuh. Nah terus targetnya tuh biasanya Deli Husada punya slogan tepat waktu kawin. Nah kali ini kami mencoba mendesain program Magister Kebidanan dalam waktu 1,5 tahun atau 3 semester ya. Nah ini tepuk tangannya di awal bagi-bagi alumni yang melihat tuh, oh iya cepat. Tapi nanti setelah masuk ke dalamnya jangan sampai lupa bernafas. Kenapa? Nah, itu tadi. Waktunya tadi ya. Benar. Jadi dengan kita mengambil waktu yang singkat. Bukan berarti kita kayak jual ijazah udah selesai gitu ya. Yang penting kamu dapat gelar MCAP. Oh enggak, mohon maaf. Di Deli Husada program tepat waktu itu didesain bagaimana mahasiswa itu tetap di follow up. Apalagi kalau mahasiswa kita sasarannya tuh Gen Z yang kadang hilang timbul, amnesia gitu ya, suka lupa. Mau nggak mau memang kerja keras dosen. Jadi kerja keras dosennya itu di mana? Ya jemput bola, Kak Win. Nah itu yang berbeda swasta dengan negeri ya. Kalau di negeri kita pengalaman saya mungkin pribadi ya, kita ya memang harus motivasi pribadi nih. Kalau kamu nggak gerak ya nggak lolos, dan kalau nggak lolos ya bayar uang kuliah. Nah Pak Rektor kita di sini mempunyai pemikiran yang berbeda. Jadi kita bangkit dengan program tamat tepat waktu tanpa meniadakan hal-hal yang krusial dari segi akademisi, tetapi kita membantu mahasiswa untuk tidak menambah biaya kuliah, waktu yang tepat agar bisa cepat bekerja. Caranya gimana? Satu, komitmen mahasiswa. Jadi kenapa dibilang kok dengar kata Deli Husada, aduh ketat banget. Ya, gitu ya Bu ya. Aduh Deli Husada, aduh Bu, udahlah Bu, kalau jadi bidan Deli Husada Bu, pacaran pun nggak ada waktu. Iya betul. Ya. Kayak Kak Wina sampai sekarang masih jomblo. Oh iya. Gitu. Masih jomblo ya kan. Terus yang kedua dosennya Kak Win. Ini boleh ditanya sama Ibu Bu Teti ya. Dalam menyiapkan program tepat waktu, malam pun kami tuh discuss. Nah hebatnya dunia digital sekarang, kita tuh nggak harus rapat gini loh. Ayo ya rapat nentuin nggak. Kami kadang ya di grup dosen itu cukup membahas nih ada masalah. Kalau Bu Teti ya masuk tuh dari asrama, masalah nih satu mahasiswa, apa solusi? Oh itu selalu kolegial. Ya jadi selalu dibicarakan bersama-sama tim. Nah terus apa yang menjadi side effect-nya? Side effect-nya ya capek. Mahasiswanya capek, dosennya apalagi
gitu. Tapi positif side-nya apa nih tamat tepat waktu? Ya pastinya satu, hemat. Uangnya nggak lari kemana-mana ya kan. Kalau di kampus-kampus lain mungkin ya nambah uang semester terus, kalau kita nggak. Justru kalau hanya di akhir dia, maka tinggal di akhir yang diselesaikan. Tidak ada pengutipan UKT lagi. Nah itu program yang didesain Pak Rektor ya, sehingga kita sampai saat ini menjadi kepercayaan masyarakat dengan pendaftar yang alhamdulillah lah ya terbanyak di Sumatera ini. Jadi kalau ditanya tadi ya Kak Win, programnya gimana Bu? Yang pastinya kalau kami sering bilang slogannya itu sersan. Serius tapi santai. Tapi santai. Ya. Keren ya. Serius tapi santai. Santainya gimana Bu? Sambil kerja bisa sambil kuliah. Nggak sampai bunuh diri. Iya akhirnya. benar. Kenapa harus serius Bu? Karena harus tepat Waktu. Biar- Jadi iya, 1 ya. tahun setengah itu nggak gampang. Sama kayak Kak Wina kan. S1-nya berapa tahun Kak Win? 4 tahun. 4 tahun. Terasa Kak Win? Nggak Terasa. terasa. Kalau nggak dirasa-rasakan nggak terasa Bu. Tapi Iya, kalau lagi ada betul. masalah di asrama gitu kan, ya Allah 1 jam aja tuh Iya, capek. benar. Terus profesinya 1 tahun. 1 tahun. Ya kan gitu ya, 5 Iya, tahun. iya, iya. Tambah magisternya 1 tahun setengah. Berarti kalau total 6,5 tahun ya kan. 5 Reguler itu kita bisa selesai dari Deli Husada dengan membawa gelar magister dan SKBD. Keren tuh. Gitu Keren, Kak Wina. keren. Oke, kita berlanjut ke yang paling banyak ditanyakan sama audiens atau sobat-sobat yang nonton nih tentang asrama. Karena asrama ini jadi tren topik Bu. Sekarang karena kan merasa ya. Anak Gen Z ya. Iya, anak Gen Z karena kan di banyak fakultas dan institut-institut lain atau university lain kan banyak yang keren-keren tapi nggak asrama Bu. Karena Deli Husada ini kenapa bidan asrama? Saya masuk mau masuk bidan tapi kenapa sih harus asrama? Itu kenapa Bu? Coba dijelaskan. Boleh. Oke, terima kasih Kak Wina ya. Oke Kak Wina, mantan anak asrama. Iya, mantan banget 4 tahun. Ibu Penny mantan anak asrama. Oh, jelas. Ibu Gia mantan ibu asrama. Apalagi saya mantan ibu asrama ya. Jadi gini dia Kak Wina. Asrama itu ya khususnya di dunia kesehatan ya, saya tarik ke kita khususnya di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, memang mewajibkan asrama ya. Yang diwajibkan asrama itu adalah untuk fakultas kebidanan serta fakultas keperawatan. Nah, tetapi di luar itu Kak Wina justru yayasan sangat memfasilitasi karena saking banyaknya orang tua Kak Wina. Ternyata orang tua merasa lebih nyaman Kak Wina. Di asrama. Jadi orang tua Kak Wina sebenarnya kalau ditanya hati kecilnya, nyaman saya Bu, nyaman sekali saya Bu. Kalau anak saya itu saya titipkan di asrama. Kenapa Ibu? Kami tanya. Karena kami merasa nyaman, ada yang mengawasi. Nyamannya artinya mereka dilindungi. Makan pasti makan Bu anak saya. Tidak mungkin nggak makan. Nah itu persepsi orang tua. Sehingga Kakak Wina tahu nggak? Sejenjang fakultas kedokteran ya, kalau di tempat kita yang paling tinggi ya, mereka hampir 50% asrama. Luar biasa nggak ya Kak Wina ya? Keren. Nah, yang artinya sebenarnya jangan dinotasikan negatif Iya, ya. Jadi kalau orang berpikir asrama, aduh gimana ya asrama? lah gitu ya kan. Aduh gimana Iya, ya? enggak keluar Enggak lah. keluar, salah. Kenapa? Karena fasilitas asrama kita juga sudah bagus. Iya. Ada wifi nggak Kakak? Ada. Kamar tidurnya ada nggak colokan kita untuk charger? Oh iya, sekarang udah enak ya Bu ya. Sudah Sekarang dong, Kak Wina. 1 tahun nggak di asrama ternyata semakin berkembang. Benar. Iya. Kakak Wina tahu nggak kamarnya dulu bangsal ya Kak Wina? Iya, bangsa. Sekarang kita sudah ada kamar kecil yang hanya ada 4 orang Kak Wina. Jadi seperti lebih privasi ya. Iya, 4 lebih enak orang ya. itu lebih enak sebenarnya. Tapi ada juga sih bilang, Bu, saya kamar bangsal aja lah Bu, karena jauh lebih ramah, lebih ramah itu jauh lebih enak seru gitu ya, nggak dia. tidur sampai jam 1. Iya. Nah, untuk makan dengan 1.250.000 Kak Wina ya, uang asrama 1.250.000 itu bisa Kakak 3 kali makan. Nah, makan pagi, makan siang, makan malam. Coba Kakak kira-kira berapa sih satu hari? Kalau 3 kali sehari, 1 bulan itu 30 hari, berarti 90 kali makan Kakak. Bagikan 1.250, nggak nyampe ya Kak, 20.000, nggak nyampe. Benar Irit ya, irit ya. Benar. Nah Kakak coba beli nasi bungkus ke depan deh. Iya, belajar dari anak kos lah. Nah, Bisa ayo. uang. Ya Makan kan? tak makan lah habis uang. Kakak
mau beli minum tersedia depot air minum. Kakak nggak perlu beli paket, di asrama tersedia Wifi. wifi. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Ibu, tapi ada kebersihannya pasti dong Kak Wina ya. Kita juga di rumah kebersihan kok. Apalagi tenaga kesehatan. Itu dituntut Bagaimana? supaya bersih gitu ya, Bu. Bagaimana kita bisa menyampaikan orang lain sehat kalau kita juga nggak sehat ya? Bagaimana Kak Wina, kok Kak Wina bajunya kotor kali, mau menyampaikan sama pasien kan nggak wajar ya. Maka memang kalau asrama itu sih dibawa enjoy aja sih kalau menurut saya ya. Saya yang terjun langsung sebagai ibu asrama, kalau kakak lewati sama-sama pasti berjalan dengan baik. Pesiar boleh Bu? Boleh. Jadi kakak kalau hari Minggu ya, hari libur kita kasih izin pesiar keluar, silakan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi itu wajib Kak Wina, wajib pakai buku pesiar. Wajib. Itu tanda tangan, di buku pesiar nanti ada tanda tangan, ada nomor telepon, ada tanda tangan ibu asrama yang piket. Kenapa seperti itu kira-kira? Karena kami mau tahu nih tujuan Kak Wina kemana. Gitu ya. Kalau Kak Wina nggak pulang, kami bisa lihat dari buku. Oh, ini nomor teleponnya. Dia tujuannya pergi ke sini. Nah, itulah sangkin kami menitip pesankan orang tua tadi ke kami itu memang berat. Apalagi jumlah anak asrama, tahu nggak Kak Wina berapa? Hampir 1.900 orang. 1.900 Dengan ya. hanya Bapak Ibu asrama 8 orang. Ayo coba bayangkan. Itu nge-backup itu ya, Bu ya. Ya Allah. Kak Wina pernah sakit nggak? Pernah lah, Bu. Diantar nggak? Diantar. sama Apalagi ibu tergantung asrama? sakitnya, apalagi kalau sakitnya parah ya, Bu ya. Kak Wina, Bawa panggil ambulan iya, lagi. benar. Jadi artinya kalau kita sakit, jadi makanya orang tua sangat nyaman, artinya kalaupun anaknya sakit langsung teratasi. Maka sebenarnya kami marah kalau mahasiswa dia dulu nelpon orang tuanya. Makanya sering kami bilang, kakak kalau sakit coba ibu asrama nelpon, karena penyampaian Kak Wina dengan ibu asrama kan pasti beda, sehingga orang tua tidak terlalu khawatir. Ya kan Kak Wina? Ya. Oke, nah peraturan asrama juga banyak Kak Wina ya. Peraturan asrama juga banyak. Nah artinya di samping banyaknya kelonggaran, tapi peraturan itu juga ada. Tidak boleh keluar malam. Bu, boleh nggak izin bermalam? Tidak. Kita tidak ada izin bermalam kecuali memang ada izin berlibur. Ya, itu kalender akademik itu sesuai. Tapi kalau izin bermalam kita tidak ada, ya kan? Kalau Bu boleh nggak ya Sabtu pulangnya Minggu, tidak ada. Jadi kita hanya izin pesiar. Yang kedua, ya kan? Nah, kita akan ada absensi. Setiap malam itu kakak dicek nih. Bener nggak ya anak ibu itu tetap masih di asrama? Kakak ada juga yang nggak ada. Ada juga Bu. Ada Iya. juga, Nah, kalau ada yang pergi Kak Wina, kayak mana? Kalau ada Ibu yang asrama. pergi, ibu asrama juga Ya, yang benar. nungguin sampai pulang, telepon sampai ada, kabari orang tua, ibu adakah sama ibu, telepon ke sana kemari. Tapi itulah ya, itulah tulus hati. Kenapa? Karena memang pada dasarnya dikerjakan dengan ya menganggap mereka itu anak sendiri. sendiri. Ya. Jadi karena juga tidak hanya itu Kak Wina ya, karena memang yayasan sangat peduli ya. Jadi banyak juga dosen-dosen yang memang difasilitasi rumah di komplek, sehingga kami juga nggak merasa sendiri sebagai ibu asrama. Kayak Ibu Penny difasilitasi rumah, sehingga Bu Penny juga bisa bantu kami. Contoh, Bu Penny ada masuk rumah sakit yang perlu dekan, yang kebidanan, langsung datang. Jadi memang sebenarnya itulah spesialnya. Jadi artinya konotasi asrama itu sebenarnya pelan-pelan itu harus dibuang gitu ya Kak Wina ya. Karena sekarang kan Bu dia bicara tentang kebidanan, apalagi asrama ini ya, Bu Benar. ya. Jadi asrama ini kan banyak orang yang berpikir nanti kena rodam gitu. Sekarang di zaman sekarang ada nggak sih Bu? Kalau cerita zaman dulu ya, namanya zaman dulu pasti ada lah kayak gitu. Sekarang yang ditakutkan apalagi Gen Z nih kan, takut dia rodam, sama satu lagi takut senioritas Bu. Itu gimana Bu? Benar Kakak Wina, pada intinya asrama itu pasti akan ada senioritas dan junioritas, tapi tidak seperti dulu. Dulu kakak tahu, saya mau nengok kakak senior pun nggak berani, harus Dulu ya, begini Bu, ya. sampai kaku kudung ya Bu Penny ya. Nah kalau sekarang kita kan sudah memberikan artinya pemahaman nih. Artinya ya udah rangkul dong adiknya. Jangan anggap adikmu itu siapa-siapa, ayo dirangkul. Sehingga memang sekarang tidak ada peraturan yang tidak diketahui ibu asrama.
Itu kata kunci. Jadi kakak kamar itu atau senior kamar itu tidak akan ada berani yang pegang, Kak. Tidak akan. Dan itu memang sangat diharamkan di asrama. Kalau ketahuan sekali melakukan rodaman, kita memang nggak poin-poin langsung keluar. Karena memang itu karena zaman sekarang nggak zamannya lagi Kakak, bentak-bentak dan segala. Kita harus pandai menarik hati, marahin lagi, tarik lagi, ya gitu dia. Jadi sebenarnya ya memang itu sih tarik ulur ya. Jadi memang sebenarnya itu. Jadi nggak usah takut kena rodam, tidak ada. Nggak usah takut akan dikumpulkan tengah malam, tidak ada. Di zaman sekarang ya. Pastikan jika itu terjadi, calling ibu asrama. Kami pastikan yang membuat peraturan di luar peraturan yang sudah ditentukan bisa kami akan skorsing. Nah itu dia, ya kakak. Jadi nggak usah takut lagi gitu ya, Bu benar, ya. Karena sekarang di Gen Z itu di otaknya itu aja. Aduh, masuk asrama nggak ya? Bidan, tapi takut asrama gitu. Dan mungkin itu biasa ya Kak Win, karena kan pergeseran usia remaja, terus pergeseran dinamika kehidupan sosial tuh pasti berubah gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kami menganggap justru asrama oke gitu. Nah, berubah di mindset anak Gen Z sekarang, asrama itu menakutkan dan itu normal banget dirasakan sama semua Gen Z. Justru yang menjadi pertanyaan, kenapa walaupun basisnya asrama tapi tetap diminati setiap tahun ya kayak dibilang Bu Teti ya, mungkin banyak Gen Z yang merasa aduh ini takutnya kayak dulu nih. Kenapa? Karena omongan-omongan alumni juga tuh. Ya kayak saya juga kalau dulu saya belum kenal Deli Wisada, belum kenal nih. Terus dengar alumni Deli Wisada kan dulu tuh terkenal banget tuh, aduh danger. Ya kan kenapa danger? Karena tekanannya kuat gitu ya. Tanggung jawabnya besar gitu. Sehingga tamat tuh cepat tuh direkrut sama layanan kesehatan. Tapi sekarang mungkin konotasinya asrama itu nggak semenakutkan yang dibayangin. Asrama itu kayak rumah kedua gitu loh Kak. Jadi di saat anak kos, banyak ya kasus-kasus sekarang yang dia GERD terus meninggal, terus dia punya something hal mental illness tapi nggak ke-detect karena nggak sharing. Justru asrama ini membangun orang-orang introvert ya untuk bisa lebih membuka diri sedikit gitu ya. Kenapa? Karena di asrama memang dipaksa bersosialisasi. Suka nggak suka kamu bersosialisasi dan impact nyatanya bagi kebidanan itu apa Kak Win? Saya sampai sekarang melihat ya, kenapa dulu dari zaman Belanda kita ya dibuat tuh pendidikan bidan itu basisnya wajib asrama sih. Dan ternyata ada hal positif di balik itu. Salah satunya apa? Sosialisasi. Ingat, bidan itu targeting setelah tamatnya itu dia membuka lowongan pekerjaan. Oke, kalau untuk mencari experience dia kerja di klinik-klinik dan itu wajar banget. Kenapa? Karena kalau mau sukses itu ya mulai dari nol dulu, kecuali kita sudah pewaris. Kalau kita perintis, mulai dari nol, kita kerja. Ya kan, Bu Gia nanti nih sharing nih, menjadi dosen dan punya praktek. Mulai dari nol ya Bu Gia ya, dengan modal seadanya, dengan branding seadanya. Nah, gitu. Jadi sampai kapan gitu ya, sampai kita sabar dan telaten. Nah seringkali gini justru yang saya dengar Kak Win, ngapain sih Bu jadi bidan capek-capek, gajinya cuma 1.500.000 Bu. Itu saya senyum-senyum aja capek gitu. Apalagi kalau gitu. Yang bicara tuh anak Gen Z. Saya senang. Kita senyum ya Bu ya. Oh ya nggak apa-apa sayang, it's okay, normal. Tapi memang lagi viral gitu juga Bu, ngapain masuk kesehatan? Termasuk Kak Win. Termasuk Kak Win enggak juga. Udah tua, udah tahu arahnya dan kemana. pikiran itu dulu juga saya berpikir gitu. Setelah masuk gitu kan tahu kakak tanya tuh sama pegawai ya, kakak berapa sih gajinya Kak? Sekian. Terus kerjaan kakak kayak ibu rumah tangga Kak, 24 jam waktu di klinik. Iya Dek. Tapi ketika lihat teman saya yang membuka praktek sekarang tuh, yang dulunya ngeluh, saya tanya tuh, Kak, kemarin kita baru sharing ya Bu ya sama salah satu alumni yang udah punya klinik, udah viral juga, udah punya income tambahan lagi dari dunia digital. Dan saya tanya, dulu lu ngeluh banget, sekarang kenapa ketagihan banget? Nah ternyata tips dan triknya, jangan harap memanen di awal, kan gitu ya. Jadi Kak asrama dulu, sakit dulu, tamat gajinya segitu dulu, ngerjain semuanya dulu. Nanti di level tangga yang udah lebih tinggi, udah buka lowongan kerja sama orang, sudah menjadi owner bidan Wina Intan Sari Sagala.
Amin, amin. baru, Ya Allah, ya baru Allah. kayak Bu Dian tuh, dia cuma cerita berapa sih PBJ, berapa sih bersalin sepaket. Nah itu lebih besar gaji tambah sampingannya daripada gaji pokoknya sebagai dosen. Wah. Artinya apa? Artinya gampang nggak Bu Gi? Nanti Bu Gi cerita deh. Pasti nggak ada yang gampang. Ya, gitu tidak semudah kawinnya. yang dipikirkan. Banget. Jadi asrama itu menakutkan awalnya kan. Iya. Nanti kalau ini boleh dicek nanti ya dari alumni-alumni. Kak gimana sih dulu alumni? Aduh asrama itu kenangan yang begini Iya, begini. ngangenin gini. ya Kak Wina Iya, ya. Ngangenin ya. Karena kalau misalkan Sama ya. makan sama, nonton Cerita bareng sama, Kena cerita-cerita marah sama. kena marah sama-sama. Kurpe, duelan banjir sama. Enggak bandel enggak sama. Kak Wina fasilitas sepertinya ini Kak Wina ya, fasilitas ya. Jadi asrama itu, jadi di awal nanti kalau kakak-kakak yang baru masuk ya Kak Wina ya, itu nanti sudah ada kasur ya, kasur sudah dikasih, ada lemari, ada bantal. Kemudian kita juga fasilitas yang dikasih itu juga wifi ada di asrama ya. Kemudian makan 3 kali sehari ya kan. Cerita tentang makan ini, Bu. Banyak asrama yang kayak aduh makannya nanti enggak enak. Itu zaman gimana Kak itu? Wina. Iya, di zaman. Coba Kak Wina datang sekarang deh. Oh iya, memang banyak cerita buat dia yang lain. Karena Coba sekarang datang juga sekarang Kak menunya- Wina. menunya iya, lebih enak. Wow. Tapi sekarang katanya udah macam merasakan takut. Iya, Kak Kak Wina. Wina. Kak Wina, coba nanti sekali-sekali Kakak pergi ke dapur dong Kak Wina. Ya kan? Iya, ya. Coba lihat dapur kita sekarang ya kan. Ya. Memang itu dulu Kak Wina. Nah, setelah banyak masukan ya. berkembang ya, Karena Bu. sebenarnya gini Kak Winda. Mama masak di rumah untuk 5 orang. Dengan sekarang ibu dapur dan chef memasak 1.900 orang. Menurut Kak Wina gimana? Pasti ada rasa yang kurang. Tapi saya rasa dengan makan rame-rame habis loh Kak Wina. Habis. Bener nggak Kak Lagi Wina? cerita-cerita Habis. ya. Jadi nggak usah cerita lah Kak Wina makanannya ini. Ya kan? Dan Iya. kenapa itu mulai diperbaiki Kak Win? Ini perlu juga tahu. Kalau dulu kita memang konsep yayasan itu membangun. Membangun dari yang satu gedung sampai sekarang mungkin bisa dicek uang pembangunan itu termurah. Bahkan di Magister Kebidanan itu nggak ada uang pembangunan. Kenapa? Karena memang sekarang fokusnya itu apa sih yang dibutuhkan mahasiswa di dalam. Ya. Nah gitu. Jadi nggak fokus lagi membangun. Nah ini kan yayasan ya. Kita nggak ada subsidi Iya, pemerintah. benar, loh. benar. Ini yayasan murni, swasta murni, ya makanya komitmen yayasan itu kalau bisa dari mulai alumni yang di dalam tuh senang gitu ya. Fasilitasnya dulu dibangun. Memang dulu uang pembangunan mahal ya Bu ya. Benar, Zaman dulu kami itu 20 juta uang pembangunan. Iya, benar. Kalau sekarang justru hanya 1 juta sekian, 3 juta sekian untuk yang reguler. Bahkan di S2 dihapuskan nggak ada uang pembangunan. Nah terus bisa dialihkan kemana? Kayak yang dibilang Bu Teti tuh. Kalau dihitung-hitung berapa per hari Bu Teti? Nggak sampai 20.000. 20.000 per hari. Sudah air ya. Sudah semuanya. Minum makan. Iya. Terus dengan menu yang baik, artinya berarti selama ini disimpan yayasan? Oh bukan. Selama ini memang fokus kita pengembangan. Ya, pembangunan, pembangunan Bu. Dibangun sampai udah 11 hektar lebih nih. Nah, baru sekarang udah di tahap yang pengembangan. Buka apa nih? Buka S3. Oh, tambah chef nih, tambah chef. Apa nih? Buat podcast nih biar lebih oke sharing-sharingnya. Nah, itu adalah bagian dari pengembangan. Jadi ada saatnya memang kampus itu apalagi sudah 42 tahun berdiri ya. Dia bertumbuh, setelah bertumbuh dia berkembang. Jadi tumbuh dulu memang baru berkembang. Gitu ya. Ya. Oke ya. Baru kita juga apa ya Kak Wina ya. Kalau wisuda kita nggak kita ada pakai tempat kita sendiri ya. Jadi memang sebenarnya makanya kalau untuk uang kuliah kita memang tidak di luar dari yang memang sudah tertera di awal. Jadi orang tua itu sudah bisa estimasi sampai tamat anakku berapa juta ya. Kita memang dilarang keras pengutipan di luar yang sudah ditentukan. Itu memang komitmen yayasan ya. Jadi memang nggak ada ibu nanti sampai di sana kami ada kumpul uang ini lagi, tidak. Dilarang keras untuk itu ya Bunda ya. Ya. Bu? Dan mungkin banyak nih juga yang bertanya ya. Sama nih makanan asrama itu yang hal-hal yang menghantui. Karena apalagi sekarang zamannya instan ya. GoFood itu di mana-mana bisa diakses. Tapi memang peraturan sekarang itu dibuat sangat berpihak kepada anak Gen Z. Boleh bebas GoFood ya, bebas Shopee itu kalau abang-abang Shopee paket udah lebih banyak ya tiap hari. Alasan aja gak ada uang, tapi setiap hari Shopee. Apalagi kalau udah Tanggal cantik. Tanggal cantik. ya, tanggal Nah terus
kenapa Bu? Kadang Bu ada Bu ditemukan ulat sayur. Nah itu bukan tuh bilang viral. Tapi dengan kita viral seperti itu banyak yang melihat ya. Nah tergantung kacamata. Kalau kacamatanya positif ya bayangin 1.900 motong sayur ya. Ya itu dia dengan uang segitu. Ya itu nggak dibenarkan. Artinya setiap ada hal-hal yang menjadi keluhan mahasiswa foto itu akan ditindaklanjuti langsung sama ketua dapur. Tapi kalau namanya manusia nggak ada yang sempurna. Termasuk juga tangan chefnya, tangan tim dapurnya yang kadang kan terselip ulat daun ya. Saya sering bilang sama mahasiswa gini, oke kamu dapat ulat daun satu sayang di sayur bening. Pertanyaan saya kalau itu makan kuah-kuah yang lain, ada yang diare? Konsep sehat itu kan nggak menimbulkan efek gitu ya. Artinya ketika temu boleh itu ditegur, itu dilarang kelas, bukan dinormalkan. Bukan dibilang oh udahlah ulat saya makan sedikit aja pun proteinnya kayak kidu-kidu kan tapi gampang kalau dia satu-satu ya kan. Nah anggap aja oh ini lagi selip, mungkin yang masak lagi bad mood atau lagi ada something hal, kita kan nggak tahu. Namanya yang ngerjain bukan robot, yang ngerjain manusia pasti ada errornya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau dibilang bersih nggak Bu? Boleh. Kalau kita nggak usah langsung di sini, langsung nanti dibukti. Lihat perkembangan dapur sekarang tuh udah luar biasa ya. Ya itu tadi kita sekarang dari tahap perkembangan. Kenapa sih Bu gak catering aja? Ini banyak nih pertanyaan Bu Teti. Bu kenapa sih disamain gitu Bu? Padahal kan saya mampu Bu setiap hari GoFood. Tapi kita kan di atas semua golongan ya, kita banyak. Jadi nggak bisa juga dipaksakan yang ini karena dia banyak uang, dia setiap hari makannya ayam. Yang satu ala kadar. Nah itulah kebersamaan tadi kan. Yang hanya dapat di asrama. Tolak kos dia individual. Mau lo makan ikan asin, mau apa ya terserah. Tapi kalau asrama itu sama-sama merasakan. Ketika dia makan ayam, yang lain ayam. Makannya ikan asin, yang lain ikan asin. Itu membentuk apa? Membentuk mental dulu. Mental kesederhanaan gitu tuh. Oke, ini beralih ke ibu yang pakar dengan profesi kebidanan dulu nih Bu ya. CL ya. Gitu. Banyak orang nih Bu yang nggak mau masuk profesi bidan di Deli Usada karena katanya capek BUK Bu. Apa sih BUK ini Bu? Kok banyak orang capek katanya BUK nih. Aduh aku nggak mau masuk di HDT lah. Capek BUK kayak gitu Bu. Ini curhatnya langsung sama Kak Wina ya. Iya, curhatnya langsung ke Wina kayak ya udahlah kayak gitu. Tapi saya mau nanya nih, kalau angkatan Kak Wina semua kayaknya 90% daftar ya? Daftar. Profesi kan? Iya, ada beberapa profesi. yang Alhamdulillah. Jadi kalau mungkin yang disampaikan tadi Kak Wina, ada beberapa yang menyampaikan, BUK itu hal yang membosankan. Kan BUK ini kan sebenarnya bimbingan uji kompetensi ya. Jadi kalau kenapa kita harus kencangkan nih BUK ini? Karena memang target kita. Jadi target kita itu Kak Win, kalau nanti profesi ini karena memang dia mengikuti Hukum Nasional. Hukum Nasional ini kan bukan standarnya bukan di kampus. Kalau kami sih mau aja langsung luluskan aja. Siapa sih yang nggak mau mahasiswanya kompeten semua gitu ya Kak Win ya. Gak enak juga kan ada yang nggak kompeten gitu. Tapi karena memang itu peraturannya tingkat nasional harus ada hukum. Ya cara kami semua tim dari Fakultas Kebidanan mau nih rela berkorban. Rela berkorban lah ya, rela meluangkan waktu, pikiran gitu ya Bu ya, karena memang kami juga memberikan diskusi ya. Ini kalau bimbingan uji kompetensi ini kan bentuknya diskusi ya Kak Win ya. Kami juga dosen nggak bilang kami ini tahu semua tentang gimana soal hukum itu, tapi berbagi pengalaman, discuss tentang berbagi pengalaman, gimana nanti cara menjawab soalnya, terus gimana nanti kalau seandainya menghadapi ini kalau misalnya ada error gimana psikologis kita kan banyak yang mau kita diskusikan pada saat bimbingan ini. Jadi bukan semata-mata bimbingan hukum itu mutlak hanya bahas soal. Jadi banyak sebenarnya yang kita harus sharing. Dan ini juga wajib memang Kak Win. Kenapa? Karena memang target kita 100% kompeten. Kami mau nanti setiap angkatan itu kan enak nih, seru kan mendengarnya. Hasil kompeten uji kompetensi gitu ya 100% profesi bidang kan gitu. Nah alhamdulillah puji Tuhannya dengan kenapa kami harus konsisten BUK ini karena memang hasilnya nyata banget. Kalau kami lihat presentasinya dari tahun 2019 angkatan 1 itu 2018 ya angkatan 1 tapi hukumnya di 2019
persentasenya meningkat. Bahkan di tahun terakhir, tahun lalu itu 99,9%. Oh my god. Kelulusannya ya. Hanya 2 orang yang belum lulus, itu pun karena memang satu sudah daftar, ya kan? Terus dia pada saat ujian itu ada kemalangan kalau nggak salah. Jadi ya biasalah ya, nggak fokus. Kemudian ada lagi satu lagi yang memang tidak mengikuti. Jadi secara umum sudah kapasitasnya sudah 99, tinggal 0,1%-nya lagi. Gitu sih Oh, kalau gitu BUK. ya, Bu. Jadi kalau teman-teman yang lain nggak usah takut dah. Kalau misalnya BUK itu prinsipnya aduh nanti begini bosan segala macam. Ikuti dulu. Dan Padahal tanya. mereka nggak tahu ya kan Bu, di Nggak kampus-kampus tahu. lain ada juga loh yang bayar ternyata. Nah Iya, ini tadi untuk BUK itu ada bayar Benar. Bu. Ternyata mereka bayar demi bisa belajar. Kompeten, Demi- Oh di sini nggak belajar, Gratis, nggak bayar, kan? gratis. Padahal itu katanya dengar-dengar itu di luar jam Di luar- orang ibu ya benar. kan Bu. Kan tadi saya Diluangkan bilang waktu. tadi rela. Rela Wis, berkorban demi berkorban. mahasiswa. Ya Waktu, gimana lagi ya Bu pikiran, ya? diskusi. Kadang Kak Win tengah malam loh. Nah apalagi kalau udah tahu ya, prinsip kita Fakultas Kebidanan apa? Together Weekend. Apalagi Together Weekend. rekan kita tahu ya si paling smart. Iya. Jadi kami itu di jam-jam rawan di luar dari kami jam kerja juga kami never mind, kami yang kasih waktu aja gitu. Apalagi kalau ada soalnya nih yang agak sedikit belum finish nih di jam kerja, malamnya dibombardir. Dituntaskan. gitu ya, Bu, Dituntaskan ya. sampai cut nggak ada. Gitu. Hmm. Jadi sebenarnya bersyukur sih kalau misalnya ya bimbingan khususnya di Masih desa itu. gratis, masih Iya, dibimbing gratis. gitu ya kan Bu. Kalau di kampus lain atau mungkin di organisasi lain, berapa Kak Win bayarnya? Enggak tahu Sekian, pokoknya sekian, itu sekian kayak ya. seperti bimbel-bimbel kayak gitu Bu. Pokoknya Pasti. kalau mau kompeten ya harus bimbel kayak gitu. Padahal di sini udah senang ya Bu ya, tinggal kita terima di mana-mana Benar. ada soal, Betul. dikasih itu pun soalnya orang ibu yang berembuk gitu ya kan Bu. Iya, kita diskusi, kita buat memang bank soal kita itu kita yang buat sendiri. Karena ada juga dengar-dengar nih Bu ya pada pas pengalaman lagi klinik ada yang bilang nih ngapain capek-capek BUK kan bisa nanti dapat jawaban joki jawaban. Padahal di zaman sekarang gimana Bu? Coba jelaskan. Kalau untuk sistem hukum itu ya mungkin bukan saya Bu Teti, semua kita yang memang profesi ya itu memang mengikuti masing-masing, nggak ada bisa oh udahlah karena Winanya mirip nih sama Bu X gitu, Bu X aja yang ujian nih nggak Iya, bisa iya, Kak Win, jadi memang harus kita gitu. Dan kalau kita tanya teman yang lain bahkan ada yang lagi apa kemarin ya Ibu ada yang lagi hamil tua trimester 3 segala macam itu kan ngikutin, tapi kita yakin karena memang kalau memang mengikuti ya prosesnya terus membaca gimana contoh-contoh soal, saya rasa sih nggak jauh beda dari apalagi profesi ini kan di lapangan ya, di lapangan ya Kak Win, dan pengalaman di lapangan itu yang ditanya pada Di soal. soal itu, jadi nggak lain dari situ sih. Jadi mudah menambah aja sih. pengetahuan. Jadi sebenarnya menurut saya juga BUK ini ya berdampak aja lah Bu. Kalau di Ini Kak saya Wina lagi profesi. ikutin ya? Iya, ikutin setiap hari. Mungkin rasa bosan pasti bosan. Pasti. Capek pasti capek. Siapa sih nggak capek? Aduh, udah profesi dari jam 8 sampai jam segini lagi belum ini belum itu gitu. Apalagi kos lagi gini gitu ya kan Bu. Tapi ada dampaknya dulu kita pikirkan nanti supaya hukumnya 100% kompeten itu dulu. Jadi harus semangat gitulah ya kan Bu. Ya, karena kan sekarang tuh udah ke kolegium ya Kak Wina. Jadi kenapa sih kita sampai heboh banget sama bimbingan hukum? Sebenarnya bimbingan hukumnya nggak heboh sih. Kenapa? Karena berproses dari mulai akademik sampai profesi. Itu gunanya kenapa di semester 2 di tahap akademik kita sudah mulai pakai metode klinik. Ya, ada yang kadang kita ke rumah sakit, kadang kita di lab, kadang kita di di kuliah gitu ya, teori gitu. Karena memang harus dipraktekin. Apalagi sekarang banyak yang bilang aduh partus pandang, bener ya, partus pandang karena memang yang melahirkan itu udah sedikit tuh di PMB. Nah ini justru tugas bidan bersama gitu ya. Terus gimana Bu nanti kalau umpamanya sudah tenang, kita punya organisasi profesi, ada IBI ya. Terus kalau dari pendidikannya ada AIPKIN gitu ya. Terus ya apapun ceritanya karena sudah peraturan undang-undang kalau nggak tamat profesi kalau nggak lulus uji kompetensi maka nggak tamat profesi, nggak punya STR, gimana mau bekerja? Ah, justru di sini poinnya yang tadi tuh Kak Win, orang menganggap BUK itu ribet, tapi kami dan yayasan menganggap BUK ini penting karena kami nggak mau kamu sia-sia gitu loh.
barangkali ya dengan sharing kasus. Kalau selama ini kan sharing kasusnya itu hanya seputar di mata kuliah itu. Contoh kita bahas mata kuliah kehamilan, turun ke klinik bahasnya kehamilan, fokus poin penting kan gitu kan. Dan nggak semua kasus tuh dapat. Nah dengan metode profesi yang di awal semester itu, di semester 1 kita full praktek ya Bu GF ya. Full praktek stase, open stase, terus setiap hari Sabtu kita ketemu sharing kasus. Itu kami berharap dari sharing kasus itu tuh muncul tuh ya, muncul pemikiran-pemikiran kritis, kenapa nih kasusnya seperti ini gitu, yang dulunya di akademik itu nggak pernah dibahas tuntas. Kenapa? Karena dia bukan masuk ke dalam mata kuliah. Nah itu, kalau di profesi sekecil apapun kasusmu itu dicatat sama dosen. Nah terus sama dosen dicatat diapain tuh Bu? Dibuat ke bank soal, sehingga muncullah ide-ide, oh kasusnya seperti ini, karena hasil apa? Hasil sharing. Bayangin kalau itu nggak dilakuin, maunya profesinya full online gitu, itu bahaya ya. Nah terus pada saat UKOM nggak bimbingan, terus ketika lulus ya udah, yang nggak lulus gimana? Nah kami nggak mau seperti itu, kami punya standar kami itu tepat waktu. Definitely tepat waktu pasti membuat mahasiswa capek, pasti membuat dosennya capek. Tapi apa positif efeknya setelah tamat? Lah dia tepat waktu dapat dapat serkol, tepat waktu ngelamar kerja gitu ya. Nanti dirasainnya kapan tuh enaknya Bu? Setelah kompeten. Jadi istilahnya 4 tahun 5 tahun kuliah itu cuma 1 hari penentunya. Nah itu yang di komen. 1 hari penentunya 3 jam yang terasa seperti 15 menit. Nah, Iya, alhamdulillah kan 180. masih ada tuh ya, sekarang ini masih berlaku kalau di keperawatan katanya ya 60-40. Nah sekarang kita ini belum tahu nih ya, masih menunggu juknis gitu. Jadi daripada menunggu-nunggu kita nggak gerak-gerak, udah standar kita yang udah oke jalanin gitu. Nyatanya efeknya besar. Gitu tamat dia profesi langsung ke Jepang Kak. Nah, gitu tamat dia profesi ke Arab Saudi Kak. Setahun dia di guaranteeing punya riwayat pekerjaan, kita bantu Kak ke Kuwait. Ya, pasar kita nggak Indonesia lagi Kak Win. Jadi kalau mau bidan yang ke luar negeri yuk Deli Husada. Karena pasar kita nggak cuma Indonesia. Kalau mau pasarnya di Indonesia ya banyak. Ya, apa something different-nya? Yang pasti satu, mental Deli Husadanya lebih oke. Alumni tamat siap dibanting, maksudnya bukan kekerasan ya, siap digempur dengan berbagai ujian gitu ya, karena ujian kerja tuh banyak, nggak cuman masalah gaji. Ya kan, perengut senior, owner. Nah itu tuh kalau kita sudah punya mental yang mateng, kalau mateng dia selama proses pendidikan, maka dunia kerjanya tuh ya enjoy aja. Ada ujian, oh itu biasa, itu normal. Nah jadi poin pentingnya kenapa UKOM ya, karena demi lulusannya ya gitu, karena BUK itu program ya. Kenapa justru banyak kampus-kampus yang mencontoh gitu, kenapa dari lulusannya selalu tinggi, contoh deh BUK ya gitu, tanpa dipungut biaya, itu udah all in ke UKT. Kalau di kampus lain dibebasin, jadi dia nggak bisa klaim dia lolos karena kemampuan mahasiswanya atau karena bimbelnya. Nah gitu, kalau kita maunya ya kamu lulus karena kemampuan kamu selama dididik di Deli Husada. That point. Jadi berdiri di kaki sendiri, ya ciptakan kalau branding kamu nih seperti ini loh, dan aku bisa lulus seperti itu Kak Wina. Gitu ya, jadi sebenarnya kalau nggak masuk Deli Husada rugi ya, rugi dong ya kan, apalagi profesi, karena banyak nggak cuma angkatan kami, ada di bawah angkatan kami yang ingin mau profesi nih ya, ada yang bilang kayak ada beberapa yang nggak mau masuk Kak, capek lah BUK kayak gitu. Padahal kalau dipikir-pikir seru, semakin pintar semakin masuk gitu Bu. Sekarang kalau misalkan cuman di praktek-praktek aja kan belum tentu sama-sama teori gitu. Beda teori, beda di klinik gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan semua gitu. Yang dihukumkan kan nggak yang di klinik itu terus kayak gitu. Di klinik pun sebenarnya kami nggak tahu apa-apa gitu kan. Karena apa, bodo amat. Kalau bagian bodo amat. Gitu. Nah, apalagi Kak Win, hukum tuh keren. betul. Apalagi Kak Win kalau untuk profesi ini, nah Kak Win udah tahu sendiri kan. Ini biayanya. Mungkin ada juga yang bertanya kan, biayanya berapa? Pasti mahal tuh kan gitu. Nah, kalau misalnya untuk di profesi ini kan kita bisa ngikutin skema cicilan ya. Iya, ada skema cicilan. Nah, Kak Wina juga pasti sudah ngikutin tuh. Artinya kalau memang kita belum punya rezeki untuk melunaskan di semester 1 ataupun melunaskan di semester 2, ya silakan mau ngikutin skema cicilan. Nanti kan di setiap akan kami beritahu berapa per bulannya, dan itu akan kita bagi. Misalnya ini kita totalnya itu include sampai dia tamat sekitar, kalau nggak salah ya Kak Win, sekarang 30.300.000 ya. Itu include sampai ke semester 1 2, kemudian uapnya dan uang wisuda sudah sampai semua wisuda. di sana ya.
Nah kalau kita bagi jadi 10 bulan atau 12 bulan, nggak sampai 3 juta kan Kak Win per bulan loh, bulan. gitu. Jadi nggak ada yang sulit lah ya. Programnya juga hybrid ya kan, hybrid kita bisa bilang online lah ya, bisa di tempat bekerja karena kan profesi ini bekerja praktek ya. Jadi bagi yang bekerja silahkan di tempat bekerja masing-masing, tetapi nanti pada saat, nah ini kembali lagi BUK, pada saat mau ada UKOM nanti mungkin boleh ke kampus ya kan, bimbingan soal. Jadi bagi yang full online sekian persen sebelumnya itu beberapa bulan sebelum harus ke kampus untuk bimbingan gitu. Gitu. Yang pastinya apa sih yang bedain kebidanan Deli Usada dengan kebidanan yang lain Kak Win? Ya. Satu etika. Ya etika. Kenapa etika? Ya memang namanya kita ke pasien. Namanya kita ke manusia. Dan yang kita jual itu kalau bidan apa tuh? Jasa. Ya, jasa itu syarat akan komunikatif ya. Terus jasa itu syarat akan apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan orang nih. Apalagi kalau bidan itu kan 100% wanita ya. Wanita tuh ada nggak bidan pria? Nggak ada. Indonesia itu 100% wanita. Ya, bisa dipastikan nggak ada yang bencong ataupun banci ya. Yang ungender tuh nggak ada. Nah, kenapa etika dituntut penting ya? Walaupun ya kami tahu namanya manusia. Kadangkala dia bisa lost control, bisa di luar etik gitu ya. Dan yang dituntut nih kerennya Deli Usada nih, dari mulai semester akademik tuh mereka sudah terjun tuh ke rumah sakit sendiri. Ada pro kontra nggak? Ada pasti Kak Wina ya. Terus gimana Bu? Nah Kak Wina sendiri nih, ada masalah secara pribadi tapi di depan pasien gimana? Harus profesional. Ya harus nggak bisa ikut-ikut. Baru mudi-mudi dimarahin sama gitu. Bu Teti baru dihukum, tapi sorenya langsung jadwal dinas. Masuk dinas ketemu pasien gimana wajahnya? Ya harus Berubah. senyum. Ngikutin sakit apa Ibu? Kalau di sini ya kan Bu ditanya. Kaisi musuibi. Tapi one day pernah nggak sih lagi nggak mood dinas terus ada hal-hal yang mungkin negatif terucap sama pasien? Ada. Itu normal. Mungkin ada gitu. Mungkin ada dan itu normal Kak Win. Normalnya kenapa? Kita juga manusia. Ya. Apalagi kalau Namanya bangun dinas benar. Ya sama. Bad mood. Pasien pun pasti ada naik turun mood, ya. Apalagi Dan lagi itu sakit, sama itu. Bun. Ya, apalagi Iya, lagi sakit. sakit. Jadi Sakit. memang kita nggak bisa memandang ketika ada satu case ya. Ini mahasiswa Deli Usada nggak beretika. Apakah sering? Atau hanya one day? Kalau one day coba telusuri. Apa tuh masalah dalam dirinya? Nah, itu yang seringkali kacamata orang itu terlalu sempurna melihat, sehingga nggak boleh ada sedikit kesalahan. Padahal kalau seperti biasanya nggak seperti itu, terus one day dia kayak gitu, berarti ada something problem. Nah, di sini kita punya bimbingan konseling. Bayangin ketika mahasiswa remedial ujian berturut-turut tiap semester. Kalau kampus lain mah dipanggil dikeluarin. Kalau kita tiap semester, ayo kurasa ada something sering. Apa tuh something wrong-nya? Dikirim ke psikolog. Di bimbingan konseling. Dipanggil orang tua wali. Kenapa sih seribet itu tuh Kaprodi ya, Bu Kaprodi nggak akan lepas dari yang namanya panggilan orang tua. Apalagi kalau mahasiswanya banyak kan. Bosen lah hadapi orang tua berbagai hal. Kan gitu. Tapi gunanya apa ya itu untuk tadi? Kita keluarga, kita basisnya keluarga. Makanya saya sering bilang alumni, mahasiswa, dosen-dosen ini kita keluarga besar. Kita nggak ada top and bottom. Kita nggak ada satu di atas, satu di bawah, nggak. Kita nih sama gitu. Yang satu mau jadi bidan, yang satu mendidik bidan. Nah jadi kolaborasinya harus kuat gitu. Itu kenapa nggak ada lagi sistem lodam Kak. Karena ternyata ya kalau dikerasin wajar ya. Kalau mahasiswa dituntut hanya mengerjakan tugas, nggak ngerjain dihukum, itu wajar. Itu wajib, reward and punishment wajib. Kenapa? Untuk membentuk disiplin. Karena kalau tenaga kesehatannya nggak disiplin gimana di dunia kerja kan gitu. Tapi di balik itu kita punya rasa kekeluargaan yang besar. Nggak langsung kok di sini kalau momennya udah 3 kali nih nilainya berturut-turut. Pasti setiap semesternya itu wali tingkat minimal dosen PAD belajar lah. Ayo, jangan sampai nanti nih turun lagi gitu. Itu dilibatin sampai mana? Sampai kakak kamar. Nah yang pernah merasakan jadi kakak kamar pasti ngerasa jadi ini kita nggak sedarah, tapi kayaknya Ikut jauh gitu ya. jauhnya tuh kayak melebihi sedarah ya Bu ya. Makannya dipanggil ibu asrama, nah itu walaupun dibilang Bu Teti ibu asramanya segini, benar kalau mau ditambah gampang yayasan menambah. Tapi justru kita mau membentuk sirkulasi untuk itu tadi, circle kekeluargaan itu nggak dapat kalau semuanya dimamahin. Harus ada senior yang bisa care sama juniornya.
Harus ada junior yang bisa care sama seniornya, termasuk mengadukan senior-senior yang mungkin di luar batas. Itu definisi care. Jadi care itu bukan hanya mengobrolin hal-hal yang baik, tapi something wrong pun boleh kok diobrolin. Dan kita di Fakultas Kebidanan setiap semester kita sebarin EDOM. EDOM itu apa? Itu link evaluasi dosen mahasiswa. Di situ mahasiswa bebas curhat karena no name. Jadi kami ya udah itu wadah dia curhat gitu. Mau dia sebut dosen dan kami nggak akan melihat itu suatu apa ya, oh itu kita dihakimi, oh enggak, justru kami melihat oke ini bisa nih pelan-pelan. Jadi apa ya Bu? jadi ada untuk feedback. evaluasi. Ya kayak dibilang Bu GF tadi, dosen nggak sempurna. Iya. Mahasiswa juga nggak sempurna. Jadi kalau kita bisa melihat ketidaksempurnaan itu, yuk sama-sama biar bisa saling sempurna. Dan itu butuh apa? Butuh kekeluargaan yang besar. Makanya kalau dibilang bidan sembiring gitu ya, yang tamatan dari kakak saya dulu, itu kalau ketemu kita tuh rasa saudara ya. Bu Teti ini kakak senior saya nih. Nah kalau ketemu Bu Teti, ya saya manggilnya ya biasa. Beliau manggil saya Bu Penny, saya malah tetap kak gitu. Nah itu definitely, ya bukan harus yang senior itu, ya kak, enggak gitu. Sekarang udah konotasinya Sampai berbeda. tunduk-tunduk kali ya kan Bu. Yang penting saling menghargai itu. Definisi tunduk kan menghargai. Jadi kalau bisa menghargai tanpa tunduk, why not? Jadi kuncinya tuh di hati. Gitu dia kawin ya. Oke, untuk pertanyaan bidan lagi, profesi bidan nih Bu. Ade bisa nggak bidan itu online gitu Bu? Online ya. Kalau untuk kan tadi sudah saya sampaikan ya, kalau untuk profesi ini kan praktek ya. Yang mau kita genjot ini, kita gas ini kawin prakteknya. Jadi bagi yang sudah bekerja, bagi yang ibu-ibu yang punya klinik ya, ini bisa hybrid ya, bisa blended. Artinya pada saat di semester mungkin semester 1 atau semester 2 itu nanti akan ada kita buat jadwalnya ya. Itu memang full online. Tetapi di beberapa waktu yang sebelum mungkin persiapan UKOM, dia harus kembali ke kampus untuk bimbingan ataupun diskus dengan dosen pembimbing ataupun untuk ujiannya nanti kan kita di kampus kawin. UKOM-nya kan nanti di kampus. Tapi ada juga beberapa ya yang mungkin karena tempat ataupun jarak jauh dan mungkin ada kendala ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin namanya juga emak-emak ya, emak sekolah ya, ada yang sudah TM3 kah atau apa, nah, tidak memungkinkan, itu mungkin bisa kita diskusikan kembali untuk tempat hukumnya nanti. Jadi ya overall sih nggak usah takut dah. Iya Mas, Ya, profesi bidan ya Bu ya. jadi nggak ada yang meninggalkan, aduh nanti saya jadinya nggak kerja Bu, saya nanti jadinya bagaimana bayar uang sekolahnya, bayar uang kuliahnya, kan saya ini bekerja sambil kuliah. Independen Ya, Bang. nanti boleh privat langsung japri, dan beberapa teman-teman juga pengalaman alumni kita silakan ditanya. Oke, mungkin segitu aja Bu. Oke, mungkin saran-sarannya nih dari ibu-ibu ini semua nih supaya mahasiswa itu nggak takut masuk asrama. Mungkin dari saran untuk ibu asrama boleh dari Ibu Teti kali. Oke, mungkin saran saya jadikan asrama ini adalah rumah kedua kamu ya. Jangan jadikan ini seperti tempat apa ya, neraka bagimu. No. Jadi Tapi jadikan ini adalah rumah kedua kamu ya, yang memang ada orang tua, merasa nyaman ya, pastinya itu. Karena kamu juga tidak dibiarkan sendiri. Pasti ada kami Bapak Ibu asrama, pasti ada mendampingi, ada dosen-dosen juga yang pasti mendampingi, dan apapun yang terjadi padamu kami akan pasti tetap pantau. Jadi pastinya orang tua akan merasa safety ya, safety kalau ada di asrama itu aja mungkin kawinan. Artinya jadikan ini adalah rumah kedua. Jadi nggak usah takut gitu Nggak usah ya, takut, Bu. yes. Mungkin dari kata-kata dari Bu Deka nih untuk anak-anak Gen Z yang takut masuk kebidanan, kata-katanya nih Bu buat mereka sobat-sobat semua. Ya, yang lagi bingung-bingung ya, wajar, itu normal ya. Yang pasti pilihlah sesuai pilihan hati. Jangan FOMO gitu ya. Dan pastikan setiap pilihan itu pasti ada risiko. Jadi ketika masuk nih nggak enak, itu memang resikonya. Dimanapun, prodi apapun, jurusan apapun. Nah, kalau yang minatnya ke bidan, ya ayo gitu ya. Tapi jadi bidan itu nggak gampang ya. Yang pastinya semua profesi sih nggak gampang. Kuncinya apa? Di motivasi diri. Kalau merasa pengen berhasil, ya bersiap sakit, bersiap jatuh gitu ya. Kenapa harus bersiap? Biar nggak terkejut gitu, biar nggak gagal tengah jalan. Karena apa yang sudah dipilih itu harus diprioritaskan dan ditargetkan untuk selesai. Demi apa? Demi masa depan yang sudah ditargetkan. Gitu Kak Wina.
Oke, mungkin satu lagi nih untuk tadi kan udah untuk mahasiswa, untuk anak asrama, dan satu lagi untuk mahasiswa yang takut kuliah profesi bidan. Oke, kalau untuk pesan-pesan saya sih, untuk kalau dia mahasiswa yang reguler tadi kan di asrama ini anak sekolah ya kali. Kalau di profesi khususnya emak sekolah. Emak sekolah ya namanya Emak sekarang sekolah. ya. Jadi kalau emak sekolah itu ya kita semua pasti yang belum bakalan jadi emak. Tapi kami ya rata-rata kan yang sudah sarjana kebidanan yang akan mengambil profesi itu kan emak sekolah. Jadi nggak usah khawatir walaupun kita emak sekolah, silahkan tidak ada yang menjadi apa ya, jadi masalah. Tapi yakinlah semua pasti cepat dan tepat waktu kalau misalnya walaupun kita emaknya sekolah. Iya, kita bersungguh-sungguh Iya. gitu ya Bu. Mungkin ya itu aja dari kita semua ya Bu ya. Kalau mungkin kata-kata dari saya seperti kata-kata Najwa Shihab tadi kembali saya itu lagi saya ulang. Kayaknya. Karena memang hidup harus dipertaruhkan Iya, iya, gitu betul, Bu. betul. Jadi hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi jangan takut untuk mempertaruhkan hidup, ya harus berkembang untuk diri sendiri gitu ya Bu. Sekian dari kami Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Delusada Deli Tua. Bye bye.